Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Seperti biasa dalam program Catatan Ummah kali ini kita akan membahas polemik-polemik yang berkaitan dengan agama dan juga masyarakat luas, dan kita mencoba untuk mencari solusi terbaik ya yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa di studio sudah hadir narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Oki Stiana Dewi, Umma Oki. Assalamualaikum. Halo Umma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Mbak Zeda. Umma sehat? Alhamdulillah. Mbak Zeda sehat? Alhamdulillah. Umma puasa masih seger aja ya Umma ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sebelum kita membahas lebih detail lagi ya tentang polemik-polemik yang banyak terjadi di dunia, terutama di Indonesia, kali ini kita akan membahas polemik yang juga sangat sensitif nih Umma, yaitu tentang polemik azan, suara anjing ya, dan juga pengeras suara atau toa ya. Polemik ini sudah menjadi perbincangan di beberapa media, netizen dan publik ya, pro dan kontra. Sepertinya ada sesuatu yang sedikit memicu amarah ya. Ada sedikit beberapa pihak yang menyatakan statement yang mungkin memicu kekecewaan ya, khususnya umat Islam gitu. Namun sebelum kita mengarah lebih jauh ke situ, kita akan membahas azan dulu nih, Umma ya. Pemirsa, azan ini kan panggilan untuk sholat ya, khususnya bagi umat Muslim ya. Terlebih dahulu kita mau tahu dulu nih Umma, sebagai umat Muslim, kadang tidak banyak orang tahu keutamaan azan bagi umat Islam itu apa sih sebenarnya? Kebaikan apa yang bisa kita dapatkan dengan mendengar suara azan? Baik, terima kasih Mbak Zeda. Sebelum membahas tentang keutamaan azan, kayaknya baik untuk kita untuk mengetahui sejarah azan terlebih dahulu. Kita ini sekarang ada di bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan itu ada bulan Sya'ban, ada bulan Rajab. Bagi sebagian mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan yang akhirnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj, yang di dalamnya ada perintah sholat. Kemudian untuk memanggil orang-orang sholat, ini bagaimana caranya? Ada yang juga mengatakan bahwa terjadi pada saat periode Rasulullah masih di Mekah. Ada juga yang mengatakan panggilan sholat ini terjadi dimusyawarahkan pada saat Rasulullah sudah ada di Madinah. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat-sahabat berdiskusi, bermusyawarah bagaimana cara, sudah ada nih perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tadinya 50 kali menjadi 5 kali pada akhirnya dalam satu hari satu malam ya. Dalam keseharian kita ada 5 waktu. Bagaimana cara memanggil orang-orang ini supaya bisa sholat, untuk sholat ke masjid, untuk yang laki-laki terutama ya, untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Jadi pada saat itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau lonceng, bagaimana kalau trompet, bagaimana kalau kita hidupkan api di atas gunung. Jadi macam-macam. Sampai pada akhirnya ada suatu ketika seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid ini, beliau bermimpi bahwa beliau diajarkan tentang bacaan azan. Sampai kemudian pada suatu ketika Abdullah bin Zaid ini pada akhirnya menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW. Masuk Umar bin Khattab juga bermimpi hal yang sama. Sampai akhirnya diputuskanlah bahwa panggilan untuk orang-orang supaya sholat, waktu sholat, penanda waktu sholat dan panggilan sholat untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan adzan yang berbunyi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah. Seperti yang sudah kita dengarlah selama ini panggilan adzan. Dan Masya Allah pada saat itu yang dipilih untuk mengumandangkan adzan adalah dari kalangan budak yang memang suaranya indah sekali, namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Beliau adalah pengumandang adzan yang suaranya sangat indah sehingga orang berbondong-bondong ketika mendengar suara adzannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, orang-orang itu bergetar hatinya. Orang-orang keimanannya terus menaik dan menuju ke masjid Allah. Yang memilih itu Rasulullah atau sahabat? Wallahu alam, saya tidak terlalu tahu siapa yang memilih. Kemungkinan Rasulullah, rasa-rasanya Rasulullah, saya khawatir salah dalam berucap. Kemungkinan Rasulullah SAW. Karena memang yang saya tahu adalah dari kisah-kisah yang kita semua baca, Bilal bin Rabah memang punya suara yang
sangat indah, Masya sangat Allah, indah, Masya sehingga suara itu mampu menggetarkan hati para sahabat-sahabat yang mendengar. Karena adzan itu di dalamnya ada zikrullah, betul. ada zikrullah kan, Allah Akbar mengagungkan kebesaran Allah, sehingga orang-orang yang mendengar itu tergugah hatinya, sehingga mau berbondong-bondong menuju ke masjid melaksanakan berbagai macam ibadah. Masya Allah. Sejarah ini dilanjutkan dengan sampai suatu ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Bilal itu sudah tidak mau lagi mengumandangkan adzan. Mengapa? Kenapa? Karena setiap kali Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan selalu ada memori bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, Jadi setiap kali Bilal mengumandangkan adzan, Rasul tuh suka melihat Bilal bin Rabah. Jadi kepergian Rasulullah mengagetkan seluruh orang-orang di Madinah ketika itu, termasuk Bilal bin Rabah, tidak mau lagi mengumandangkan adzan. Kenapa juga? Karena di dalam kalimat adzan itu ada kalimat nama Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya ya beliau dengan Rasulullah ya. Kita kadang kalau kita kehilangan orang-orang kita cintai, menyebut namanya saja susah move on ibaratnya kalau anak zaman sekarang. Hati kita bergetar kan, saking terlalu sedih. Sama juga seperti Bilal bin Rabah. Di dalam adzan itu ada kalimat nama Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat atas Nabi ya. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT maksudnya. Jadi Bilal bin Rabah tidak bisa, sama sekali tidak bisa pergi dari Madinah, pergi jauh untuk menghilangkan bayang-bayangnya Rasulullah. Karena dalam setiap sudut kota Madinah itu selalu ada bayangan Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Terlalu sedih. Sampai ketika Bilal bin Rabah bermimpi, ayolah Bilal datang lagi, engkau tidak rindu kepadaku, kata Rasul. Datang ke mimpinya Bilal bin Rabah. Akhirnya Bilal datang lagi mengumandangkan adzan lagi. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, orang-orang rindu. Rindu dengan suara itu, berbondong-bondong lagi datang ke masjid, sampai akhirnya Bilal bin Rabah pingsan ketika menyebut nama Nabi Muhammad dalam adzannya. Jadi adzan ini Masya Allah ya, bisa menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Adzan ini bisa menggugah orang-orang untuk lebih dekat kepada Allah. Makanya mohon izin Mbak Zeda dan teman-teman semua, di dalam adzan itu ada kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu ada kalimat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada ayat yang menginformasikan kepada kita, ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi adzan ini mampu untuk syiar, mampu untuk pada akhirnya menaikkan semangat seseorang untuk beribadah, penanda sholat, seperti itu. Intinya azan ini bisa menambah rasa cinta kita, selalu mengingat Allah ya dalam setiap panggilan azan. Baik, sebelum kita membahas lebih detail lagi tentang azan, ini kita memberikan informasi beberapa waktu lalu sudah ada keputusan ya, surat edaran tentang pengaturan azan dan juga toa ya, suara pengeras ya, dimana dalam surat edaran Kementerian Agama yang terbaru di sini disebutkan sebelum azan subuh dan sebelum Jumatan ya, pembacaan Al-Quran dan juga sholawat maksimal 10 menit. Sedangkan sholat yang lain sebelum azan maksimal 5 menit. Ya, kemudian kegiatan keagamaan lain memakai pengeras suara dalam, tidak boleh memakai toa ya. Dan yang terakhir takbiran maksimal jam 10 malam. Oke, ini adalah surat edaran terbaru. Menurut Ustazah Oki, Umma Oki melihat aturan yang baru ini bisa diterima atau harus ada yang dievaluasi lagi? Iya, tentu kalau tadi tidak membahas azan ya. Kalau memang azan itu memang kita syiarkan ya, karena ada satu kisah tentang orang-orang yang tidak bisa melihat. Beliau tidak tahu, tidak bisa lihat jam, tidak tahu matahari, kapan maghrib, kapan isya, kapan zuhur, nggak tahu. Sehingga penting adanya adzan ini. Sehingga adzan itu diluaskan, disyiarkan untuk memanggil orang-orang menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan ini dalam hadis riwayat Muslim, seorang buta ini menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan, Rasul, saya tidak memiliki seseorang pun yang bisa menuntun saya ke masjid. Kemudian pada akhirnya beliau minta pada Rasulullah keringanan supaya sholat di rumah saja. Kemudian Rasulullah SAW pun kemudian
bertanya kepada sang orang yang buta itu, apakah engkau mendengarkan adzan? Kalau engkau mendengarkan adzan, iya saya dengar adzan. Kata Rasulullah, kalau engkau dengar adzan, penuhilah seruan itu, artinya hadirlah sholat jamaah. Jadi pada prinsipnya adalah adzan memang disebarluaskan, tapi itu sebagai keutamaan azan ya. Fungsi azan itu beberapa diantaranya adalah dia untuk syiar, kemudian dia untuk memanggil sholat ya, untuk orang-orang, kemudian adalah untuk menegakkan kalimat-kalimat tauhid, ya tadi mengajak orang-orang untuk bisa berjamaah, semangat berjamaah. Tapi teman-teman sekalian, saya juga ingin mengisahkan satu cerita yang terjadi dalam kehidupan saya, Mbak Zeda. Apa Tadi itu? kan di sini diceritakan dalam surat edarannya adalah untuk yang lain-lain selain adzan kan. Tapi ada intinya di sini batasannya. dalam surat edaran terbaru ini tidak ada aturan untuk melarang frekuensi azan ya. Ya, tidak hanya ada yang larangan lain-lain, kan? seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh masyarakat luas ya. Betul. Hanya mungkin di luar azan seperti sholawat dan juga pembacaan Al-Quran begitu. Saya mau cerita juga teman-teman sekalian, pengalaman pribadi berkorelasi dengan apa yang disebutkan Mbak Zeda sebagai surat edaran tadi. Kami ini punya rumah Quran sebelum akhirnya berdiri menjadi pesantren tahfiz yang sekarang. Tadinya kan rumah Quran, Mbak Zeda. Rumah Quran itu kita masih sewa. Kadang kita pindah dari satu tempat, pindah pada tempat yang lain. Suatu ketika anak-anak itu sudah ada di rumah Quran tersebut. Kemudian tetangga sebelah, tetangga lain semuanya sudah oke, sudah boleh, makanya kami ada di situ. Tetangga sebelah itu protes, tidak boleh ada rumah Quran di sebelah rumahnya. Kemudian ketika alasannya kenapa? Karena ada ibu yang sudah tua. Yang sakit, yang memang tidak bisa mendengarkan 24 jam suara Quran. Masya Allah. Sehingga kami memahami itu bahwa memang rumah Quran ini namanya rumah Quran, anak-anak ini 24 jam Quran yang satu berarti yang baca Al-Qurannya. Sehingga akhirnya apa? Tentu saja maslahat atau kebaikan yang lebih banyak adalah kami harus pindah dari situ. Akhirnya mengalah untuk pindah. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang sakit, yang kita harus, Islam itu kita mengajarkan untuk peduli dengan tetangga, untuk untuk memahami keadaan dari saudara-saudara kita. Jadi kita pindah. Sama juga dengan yang tadi disebutkan Mbak Zeda sebagai surat edaran itu, mungkin ada di satu wilayah yang memang terus-terusan gitu, ya terus-terusan, sehingga kita tidak pernah tahu. Selain mungkin ada yang non-Islamnya, mungkin ada yang sakit sehingga nggak bisa terus-terusan sampai larut malam, masih terus-terusan, sehingga itu yang diatur supaya semuanya menjadi baik-baik saja. Tapi kalau untuk urutan azan kita syiarkan supaya orang-orang berbondong-bondong menuju ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur ya di sini suara azan tidak dipermasalahkan ya, dan tidak diatur juga frekuensinya. Kalau kita flashback ke belakang kan kekhawatiran dari masyarakat luas, wah azan ini mulai dikurangi nih, ada kekhawatiran seperti itu. Pertanyaan orang awam nih ya, Uma Oki ya, sebenarnya keras atau tidaknya suara azan, kalau kita flashback lagi, kalau dari ayat Al-Quran atau hadis itu ya, intinya seperti yang Ustazah Uma Oki sampaikan, setan lari terbirit-birit saat mendengarkan azan. Setan tuh takut sekali sama azan. Pertanyaannya, apakah besar kecilnya suara azan itu mempengaruhi ketakutan setan terhadap suara azan? Itu wallahu a'lam, saya tidak tahu tentang itu. Tapi yang jelas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim memang dijelaskan seperti tadi yang Mbak Zeda sebutkan, bahwa syaitan itu sangat takut dengan suara azan. Lari terbirit-birit, bahkan dalam keadaan yang mohon izin ya, sampai buang angin gitu, sampai saking ketakutannya ya, takut gitu, terlalu sakit. Jadi nggak bisa dengar azan tuh, nggak bisa, dia pasti pergi menjauh. Jadi dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan berpaling pergi sambil buang angin ya, hingga dia tidak mendengarkan azan tersebut. Jadi dia lari cari tempat yang dia nggak bisa dengar azan lagi. Baru dia aman di situ. Kemudian apabila adzan selesai dikumandangkan, sudah nggak terdengar adzan lagi, maka syaitan pun akan kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setelah adzan kan ada jeda, kemudian iqamah, kemudian syaitan pun berpaling lagi, takut. Jadi intinya yang takut dengan suara azan itu syaitan ya. Syaitan sangat takut dengan suara adzan, dengan suara iqamah. Setelah selesai itu baru datang lagi, ganggu lagi seperti itu. Dari tadi sahabat semua, saya mencium wangi dari shower scrub pomegranate dari Scarlett. Ini segar banget wanginya, dan yang pasti dipakai di tubuh kita akan terasa segar sepanjang hari. Jangan lupa ya teman-teman sekalian, Scarlett tidak hanya punya shower scrub, tapi juga memiliki ini dia body scrub dengan berbagai macam variannya. Dan tentu saja jangan lupakan body lotion dari Scarlett yang banyak sekali variannya. Nah, hari ini saya lagi ingin memakai yang charming. Bagaimana wanginya? Saya coba ya.
Semoga teman-teman juga bisa merasakan wanginya Scarlett seperti yang saya pakai ini. Charming, Scarlett. Kemudian tadi Mbak Zeda di awal juga tanya tentang keutamaan adzan. Selain keutamaan adzan itu adalah syaitan menjadi sangat takut. Kemudian ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah ingatkan, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam adzan dan soft pertama, kemudian mereka tidak memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Artinya adalah ketika orang-orang itu mendengarkan adzan, dia harus bersyukur tuh dengar adzan, karena dengan dengar adzan itu dia pasti akan bersegera untuk mendapatkan soft Jadi pertama. harus berlomba-lomba ya pada saat azan Betul, berbunyi atau berkumandang, jangan malah malas-malesan. Justru itu adalah kesempatan untuk berlomba mendapatkan pahala terbesar ya. Betul. Insya Allah. Dan sebenarnya azan itu kalau kita pikir-pikir ya Mbak, kadang-kadang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diminta bersaksi lagi tentang kebesaran Allah. Ya, tauhid ya. Tauhid. Kita diminta untuk mengakui Allah yang Maha Besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita diingatkan kembali kalau mau meraih kemenangan, artinya harus sholat seperti itu. Baik Uma, kita kalau melihat fenomena akhir-akhir ini kan banyak sekali pihak-pihak yang fobia dan takut bahkan khawatir ya. Karena kalau kita flashback lagi ke belakang, selama berpuluh-puluh tahun masalah azan itu tidak pernah seheboh sekarang begitu. Mengapa seolah sekarang ini kok masalah azan sepertinya selalu ada aja yang dipermasalahkan, entah itu dari frekuensi suaranya, entah itu dari pengeras suaranya. Melihat fenomena ini menurut pandangan Uma Oki Istiana Dewi bagaimana? Apakah memang ada sesuatu yang harus dievaluasi terkait dengan azan atau bagaimana? Semua orang Islam pasti cinta azan, pasti. Tapi pastikan muadzinnya memang baik dalam melafalkan azannya. Jadi mungkin aja ada satu kisah juga, mungkin juga. Aduh, saya azannya nggak suka nih, mungkin karena ketika yang mengumandangkan azan bacaannya tidak betul, tidak tepat, mungkin suaranya tidak tepat, sehingga dibanding kita terus menyoroti yang ini yang itu padahal sudah keluar surat edaran itu, mari kita sama-sama saling bahu-membahu. Kita ingin semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tapi adzan juga didengarkan untuk panggilan salat. Tapi pastikan muadzinnya, orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang bacaannya betul, bacaannya fasih, tartilnya betul, suaranya merdu dan indah sehingga menggetarkan hati setiap orang. Sampai ada sumber yang mengatakan, wah ini tanda-tanda akhir zaman nih, azan bakal mau dihilangkan di dunia. Itu gimana menanggapi fenomena seperti kita udah di akhir zaman ini dengan banyak yang tidak hanya di Indonesia ya, kita lihat di mana-mana memang kita sudah masuk dalam fase akhir zaman. Jadi kita harus mempertahankan suara azan harus tetap ada ya. Pasti. Kita ini negara mayoritas Islam ya, 87% kalau nggak salah kita ini Muslim. Walau kita juga tidak bisa melupakan bahwa kita punya saudara-saudara kita yang lain. Adzan adalah bagian dari syiar lagi-lagi, tapi kita juga peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena begini Uma, banyak sekali masyarakat di luar sana yang khawatir ya, karena masyarakat Indonesia ini kan kekhawatiran ya dan kecemasannya lumayan besar terkait dengan isu Islamfobia lah dan segala macam lah. Mulai dari ketakutan mereka. Ya awal-awalnya aja pengaturan azan, nanti lama-lama dihilangkan suara azan. Gimana Ustazah? Uma Oki menanggapi fenomena kekhawatiran masyarakat seperti ini? Sebenarnya kalau kita lihat ketakutan-ketakutan dari masyarakat ini adalah bentuk cinta ya, bentuk cinta kepada agama ini, bentuk cinta kepada khawatir kalau suara azan nggak bisa didengar lagi. Padahal insya Allah suara azan boleh-boleh saja dalam surat edaran itu, insya Allah ya, dengan tadi yang dibacakan oleh Mbak Zeda. Insya Allah. Itu bentuk kasih sayang, bentuk cinta kepada agama ini, bentuk cinta kepada syiar, sehingga tentu kekhawatiran ini ya yang ditakutkan oleh teman-teman akhirnya berbuah kepada mungkin ada opini-opini yang kemudian disebarluaskan ke sosial media. Ya tidak mengapa, setiap orang berhak untuk beropini, setiap orang berhak untuk mempertahankan apa yang diyakininya. Tapi kalau kita lihat dalam surat edaran tadi, adzan itu tidak ada masalah teman-teman sekalian. Jadi sekarang insya Allah sudah tidak ada masalah dengan adzan. Hanya saja justru di satu sisi kita harus bijaksana juga. Dan kita berharap besoknya juga tidak ada masalah lagi dengan azan ya. Amin.
Dan di satu sisi kita juga harus memahami kadang-kadang memang kita mungkin apa ya di toa itu memang sampai larut malam sampai pagi atau sahur mungkinnya sahur sekarang lagi relate dengan kita. Mungkin teman-teman mau sahur jam 3 misalnya tiba-tiba ada yang bangunin sahur jam 1 pagi. Tapi misalnya. kalau Uma Oki sendiri sebagai seorang muslim merasa terganggu tidak sih dengan suara-suara toa, pengeras suara seperti membangunkan sahur yang seperti itu? Sebenarnya sebagai umat muslim secara pribadi nih. Ya. Kalau untuk sahur, ya untuk sahur biasanya yang terjadi yang selama ini sahur itu kan mungkin 1 jam atau 1,5 jam sebelum sahur itu biasanya mulai tuh anak-anak keliling. Itu kalau untuk saya pribadi menjadi sebuah kerinduan ya karena kita menemukannya hanya di bulan suci Ramadan. Tapi kita nggak bisa juga menyalahkan yang lain. Mungkin di tempat yang lain sahurnya dibangunin dari jam 1 pagi, wajar mungkin jadi, saya masih mau tidur gitu. Sehingga jangan dong terlalu cepat. Begitu pula adzan. Adzan sebenarnya tidak masalah karena adzan itu sudah ada waktu-waktunya kan. Adzan tuh nggak 24 jam bunyi terus enggak. Ada waktu-waktunya dan kalaupun bersahutan-sahutan dengan yang lain paling beda semenit, 2 menit, semenit. Jadi kita kalau melihat bagaimana kebiasaan dari masyarakat Indonesia ini saat apa ya membangunkan sahur misalnya dengan anak-anak dengan pengeras suara yang masya Allah ya. Sebenarnya pertanyaannya dalam Islam di zaman Rasulullah seperti apa sih cara membangunkan sahur yang benar? Kalau kita mengikuti di zaman Rasulullah mungkin bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita membangunkan semua. Sahur ini sebelum kita bahas tentang membangunkan sahur di zaman Rasulullah, saya teringat saya juga termasuk anak kecil yang suka bangunin sahur orang di masa kecil dulu ya. Tapi waktunya jangan tengah malam ya, jam 12 malam udah bangunin sahur kan nggak mungkin, jam 1 malam nggak mungkin. Mendekat-dekat ketika harusnya orang-orang sahur. Niatnya kan sebetulnya baik ya untuk orang tidak kebablasan, tapi tentu di waktu yang pas, di waktu orang-orang yang harusnya bangun. Jangan ketika mereka tidur istirahat, kemudian kita membuat suara-suara yang membuat mereka tidak bisa istirahat, itu juga tidak seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika membangunkan sahur, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu memang pengumandang adzan, tapi beliau itu teman-teman sekalian, jadi ada 2 pengumandang adzannya, ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi mereka ini beliau ini berbagi tugas dalam mengumandangkan adzan. Kapan mengumandangkan adzannya? Kalau Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan di malam hari, sementara kalau Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzannya pada saat sholat subuh. Maksudnya apa di malam hari? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengumumkan adzan atau menyebutkan adzan adalah untuk orang-orang agar bangun supaya sahur dulu, qiyamul lail dulu, beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi cara membangunkan sahur di zaman dulu adalah dengan cara adzan. Jadi zaman Rasulullah membangunkan sahur itu dengan azan ya, bukan dengan seperti budaya yang ada di Indonesia sekarang itu ya. Tapi masalah dengan budaya ada di Indonesia itu keunikan tersendiri. Iya, itu keunikan tersendiri, betul. Jadi azan di zaman Rasul itu adalah dengan mengumandangkan azan, tapi itu bukan waktunya sholat subuh ya. Nanti sholat subuh ada azan lagi. Ada azan lagi, ada 2 azan. Tapi kalau kita lihat Indonesia ini masya Allah ya, kita ini kaya dengan budaya, dengan adat istiadat. Dan kalau kita satu hari nanti pergi ke luar negeri, kita rindu sekali dengan Indonesia tercinta ini. Anak-anak yang membunyikan suara-suara adzan ya itu kerinduan tersendiri seperti itu. Budaya di masa kecil yang menjadi kerinduan tersendiri ya. Atau ada suara-suara seorang kakek yang sahur, satu suara yang dirindukan gitu ya. Masya Allah. Baik, Oki, kita kembali lagi ke terkait dengan polemik azan ya. Beberapa waktu lalu ada pihak yang mencoba untuk menganalogikan suara azan dengan suara anjing. Nah, ini membuat masyarakat kecewa bahkan marah. Bagaimana Uma Oki melihat fenomena ini? Pantaskah menganalogikan suara azan dengan anjing? Sahabat Uma, senang sekali bertemu dengan sahabat Uma pada hari ini. Ini dia British Propolis. Saya mau cerita sama teman-teman semua bagaimana sehari-hari saya bersama dengan British Propolis.
Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan membutuhkan tubuh yang sehat, tubuh yang prima. Saya perlu suplemen kesehatan yang membuat saya terjaga staminanya. Ini dia British Propolis. Yang paling penting daripada itu semua halal, BPOM, non alkohol, dan insya Allah terasa khasiatnya kira-kira 21 hari bahkan lebih cepat daripada itu insya Allah. Istiqomah dalam minum British Propolis, kita sehat insya Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. British Propolis. Mungkin maksudnya memberikan contoh yang akhirnya ditangkap oleh masyarakat tidak tepat. Mungkin seperti itu yang membuat akhirnya jadi banyak orang-orang berkomentar. Tapi teman-teman, kita tidak usah berlama-lama dengan hal-hal seperti ini karena juga sudah keluar surat edarannya insya Allah ya. Sehingga kita fokus untuk menuju ke depan gitu ya. Untuk tidak lagi berkutat dengan urusan-urusan seperti itu karena sudah clear dengan adanya surat edaran yang keluar ini insya Allah. Adzan kita tetap dikumandangkan insya Allah, dan apa tadi dikatakan sekian menit sebelumnya boleh untuk bersolawat, boleh untuk baca Quran ya. Artinya tidak setiap waktunya. Karena apa tadi? Karena saya katakan bahwa mungkin saja ada orang sakit, mungkin saja orang perlu tidur dan sebagainya. Tapi orang-orang yang cinta kepada agama ini, yang cinta kepada Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 2 tadi sudah dibacakan, dia senang sekali dengarkan ayat-ayat itu. Dia senang sekali, dia rindu sekali, semakin banyak dia senang. Itu untuk orang-orang yang senantiasa kalau kita dengar ayat Allah semakin kuat keimanannya, itu untuk orang-orang yang betul-betul mencintai ayat-ayat Allah. Tapi di luar daripada itu, polemik itu teman-teman sekalian yang alhamdulillah sudah ada ya surat edarannya. Saya ingin menginformasikan juga pada teman-teman semua, ketika kita mendengarkan adzan jangan lupa ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Apa itu? Untuk kita ketika kita mendengarkan adzan. Ketika muadzin itu mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu sunnahnya untuk kita para mukmin ini teman-teman sekalian adalah menjawab azan tersebut. Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kecuali ketika ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kenapa beda? Kenapa pada kalimat hayya 'alas shalah? Ayo kita semuanya salat supaya kita semuanya meraih kemenangan. Ayo kita raih kemenangan. Kita jawab tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini bisa salat teman-teman sekalian karena pertolongan dari Allah. Kita ini bisa meraih kemenangan karena pertolongan dari Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, ketika kita dengar adzan itu teman-teman sekalian, kita juga disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah kita ada doa-doa yang kita biasanya ucapkan, yang biasa teman-teman sering dengar di masjid-masjid ataupun di televisi. Ada kalimat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya, jadi dalam kalimat itu teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid ini, salat yang ditegakkan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah atau kedudukan yang tinggi, dan fadilah kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga dia bisa menempati maqam atau kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Itu beberapa di antara yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah jangan lupa doa. Doa yang paling mustajab, salah satunya adalah teman-teman sekalian adalah doa setelah adzan sebelum iqamat. Bukan pada saat azan ya, tapi setelah azan. Iya, pada saat azan kita jawab yang tadi. Masya Allah. Kemudian setelah azan kita doa tadi. Kemudian berikutnya sebelum iqamat kita doa lagi. Itu salah satu doa mustajab. Jadi doa mustajab sepertiga malam terakhir doa mustajab. Waktu yang mustajab juga setelah azan sebelum iqamat. Baik, Uma. Jadi seperti polemik-polemik terkait dengan riuhnya, marahnya masyarakat termasuk umat Muslim antara adanya polemik antara analogi suara anjing dengan bukti cinta dengan suara azan itu, mungkin kita bisa lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak terlalu itu sebetulnya emosi berlebihan ya, bisa bermusyawarah seperti itu. Kembali ke polemik azan. Ini ada beberapa sumber yang menyatakan ya, entah benar atau tidaknya, kita coba mengkonfirmasi ke Uma yang lebih ahli dalam mempelajari sumber-sumber hadis. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi selama masih terdengar suara azan di bumi ini. Apakah benar? Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Kenapa? Hadisnya memang bunyinya dalam hadis surat Ahmad itu kiamat itu akan terjadi ya ketika sudah
tidak ada kalimat la ilaha illallah. Dalam adzan ada kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bisa katakan selama adzan itu terus berkumandang, insya Allah maka itu pertanda masih ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Dan teman-teman, kita harus tahu adzan itu tidak pernah berhenti, Masya Allah. Antara Jakarta dengan mana? Dengan kota-kota lain saja sudah berbeda. Bersaut-sautan. Ya? Antara Indonesia dengan negara-negara lain di belahan bumi manapun semuanya bersaut-sautan. Jadi memang adzan terus berkumandang sebagaimana tawaf itu tidak pernah berhenti. Tapi ketika kalimat la ilaha illallah itu sudah tidak ada, maka bersiaplah untuk menyambut hari akhir itu. Oke, jadi memang jika akhir-akhir ini ada polemik yang berkaitan untuk mengusik tentang azan, kita anggap itu sebagai ujian ya. Dan kita sebagai umat muslim harus sabar dengan ujian itu. Bisa jadi seperti apa yang dibilang oleh Umma Oki, tanda-tanda akhir zaman sudah mulai terlihat. Jadi kita harus ini ya, mempertahankan suara azan agar tetap berkumandang di bumi ini. Baik, Umi mungkin bisa menyampaikan singkat saja catatan Umma kepada sahabat Umma di rumah. Baik, sahabat Umma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, ketika ayat-ayat suci berkumandang di telinga kita, ketika kalimat-kalimat tauhid itu ada di sekitar kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah golongkan yang hatinya bergetar mendengar hal tersebut. Karena kalau tidak ada apa-apa terasa di hati kita, mari kita melihat keadaan keimanan kita, atau mari kita lihat bagaimana keadaan diri kita. Kenapa kita tidak bergetar hatinya, tidak tersentuh hatinya, tidak bertambah keimanannya ketika mendengarkan ayat-ayat yang dikumandangkan. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia yang memang mayoritas adalah Muslim, sekitar 87% adalah Muslim, masjid di mana-mana. Muadzin selalu mengumandangkan di waktu-waktu tertentu yang mungkin ketika teman-teman berada di luar negara yang minoritas Islam, teman-teman tidak mendengarkannya. Alhamdulillah, adzan masih bisa kita dengarkan, Masya Allah, yang menjadi syiar untuk orang-orang kembali kepada masjid, yang menjadi tanda agar kita segera menegakkan sholat kita. Adapun teman-teman sekalian, kita memahami bersama bahwa dalam 24 jam itu ada waktu-waktu lainnya di mana kita ada waktu beribadah, ada waktu kita untuk beristirahat, ada waktu kita untuk yang lain-lain, sehingga insya Allah dengan adanya peraturan dari pemerintah ini mengenai bagaimana seharusnya toa-toa masjid ini difungsikan sebagaimana mestinya, mudah-mudahan kita bisa melihat di sisi yang lain pula. Mungkin saja di luar jam-jam adzan, mungkin ketika sudah larut malam ada orang ingin istirahat, ada orang ingin tidur yang berkualitas, sehingga agak terganggu kalau sudah terlalu larut malam ya, masih mendengarkan yang membuat mereka tidak lelap dalam tidurnya, tidak lelap dalam istirahatnya. Di satu sisi kita memahami hal tersebut. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi muslim-muslim yang tetap mencintai suara adzan, dan kita insya Allah tetap syiar adzan, Quran dan sebagainya. Tapi kita juga menjadi orang-orang yang bijak bahwa di sekitar kita ada orang lain yang mungkin beragama lain, ada orang lain yang mungkin memerlukan waktu-waktu tertentu untuk dia beristirahat. Semoga Allah menjaga kita semua insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi intinya suara azan, ya, panggilan untuk sholat ini tidak hanya sekedar suara, ya, tapi hati kita juga harus menjawabnya. Bukan hanya suara kita yang menjawab, ya aku sholat, tapi hati kita tidak ada di situ ya. Itu yang paling penting ya, menjawab panggilan Allah dengan hati. Oke, baik, Umma Oki. Terima kasih banyak, Masya Allah, ilmunya bermanfaat sekali ya. Semangat ya teman-teman semua, semoga terus lahir para muadzin-muadzin dengan suara-suara yang indah. Allah. Amin, amin, sehingga bisa menggetarkan hati banyak orang insya Allah. Terima kasih Umma Oki Stiana Dewi. Terima kasih juga pemirsa sudah setia bersama kami. Kita akan kembali ke episode selanjutnya dalam catatan Umma. Saya Zeda Salim dan juga Umma Oki Stiana Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.